Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsyi. Ini nyambungnya jindannya ke Habsyi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Semua marah. Kami Laskar Alawiyin tegur sana sini. Apalagi Habib Taufik. Beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Perilaku seorang Habib ngurusin perdukungannya kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Habib itu mengalami pergeseran makna secara peyoratif. Habib itu bukan merupakan sebutan sebenarnya ya, bukan sebutan yang bisa diakui oleh orang yang mendapat gelar tersebut. Jadi saat ada orang yang mengaku-ngaku, justru kita patut mempertanyakan apakah dia benar-benar Habib atau bukan. Orang yang mengaku-ngaku dan orang yang membangga-banggakan itu jelas bukan merupakan karakter seorang Habib, karena karakter Habib itu adalah orang yang berilmu, orang yang tawadu, orang yang penuh dengan sopan santun. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib, apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya dimanapun berada yang galil adab, yang tidak sopan kepada para habaib, para ulama, para kiai, mohon dimaafkan. Saya akan terus bergerak, tapi dengan cara saya. Viralnya sosok baru dalam perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin nyatanya tak kalah menyedot perhatian publik pada sosok Jindan, satu anggota Persatuan Dukun se-Indonesia yang secara terang-terangan menantang adu ilmu kebal tembak sang pesulap merah. Mewakili para dukun se-Indonesia yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Marcel, kemunculan Jindan dengan aksi penolakannya hingga berujung pada laporan polisi sontak menjadi perhatian publik. Tak kalah mencengangkan kala Jindan mengenalkan dirinya kepada publik sebagai seorang Habib yang membela perdukunan hingga melakukan beberapa pembuktian ilmu yang ia miliki dalam beberapa podcast yang ia kunjungi. Aksi nekat Jindan, pemuda yang mengaku sebagai cicit Mbah Priuk itu pun akhirnya menuai beragam kecaman hingga hujatan dari berbagai kalangan. Lantas, seperti apakah Jindan menyikapi kehebohan yang terjadi? Dan seperti apa pula kebenaran silsilah keluarganya hingga gelar Habib yang ia miliki itu sendiri? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Viralnya perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin nyatanya kini ditanggapi serius oleh Persatuan Dukun se-Indonesia dengan melaporkan Marcel Radival ke Polres Jakarta Selatan atas tudingan penghinaan dan pencemaran nama profesi dukun. Tak ayal aksi laporan itu pun mendapatkan perhatian publik hingga para selebritis ibu kota yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aksi kontroversial pun terjadi ketika para pelapor pesulap merah itu roadshow di sejumlah podcast membahas tentang perdukunan itu sendiri, hingga aksi uji kesaktian dari pemuda bernama Jindan yang dinilai sejumlah pihak adalah sebuah aksi pembodohan publik. Berharap mendapatkan simpati publik dengan apa yang ingin mereka suarakan, namun naas, respon sebaliknya ternyata banyak dituai mereka, terlebih kepada sosok Jindan yang kini tak henti-hentinya menantang Marcel untuk adu tembak demi membuktikan ilmu kebalnya. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan Jindan dalam setiap aksinya itu? Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 miliar. Ngakunya kebal,
ditusuk pakai jarum, jarumnya pakai teknik begini caranya. Sampai jarumnya bengkok. Goblok juga. Sekarang minta tembak. Minta 5 miliar. Lo Habib atau Nugelo semua. Tentang video-video saya yang beredar, mungkin itu ada proses editingnya, itu kan. Yang video yang edit itu yang unsurnya ada kekerasan, ya kan, ada kekerasan dan lain-lain mungkin ya, mungkin termasuk itu kekerasan yang menunjukkan itu ya. Nah, kekerasan mungkin. Terus udah saya katakan, udah kesepakatan jangan diupload, kan sudah dikatakan itu hanyalah trik, ya kan. Mungkin kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga begitu kan, biar saya kata umat-umat ini saya kata biar nggak ada salah paham begitu kan. Nah, saya juga pribadi sih gimana ya, merasa sangat tidak enak begitu kan. Jadi seolah-olah masyarakat jadi fokusnya ke saya ya kan, karena muka saya paling disorot banget begitu kan. Jadi ya untuk teman-temanku, saudara-saudaraku mungkin ya, untuk video yang beredar tuh tolonglah istilah kata kalian istilah kata dicerna lagi, ya kan, karena itu ada proses editing yang tidak boleh diunggah dan ada proses editing juga yang boleh diunggah. Tapi kenapa semua itu istilah kata tidak terang-terang gitu diunggah. Sedangkan saya pribadi sudah mengatakan unsur kekerasan itu jangan istilah kata diunggah. Sudah pribadi saya jelaskan. Namun yang tidak tahu ya mungkin ya itu hak orang masing-masing mungkin ya. Beliau unggah, sama saja membodohkan umat-umat nih. Istilah kata video-video setengah diedit, karena apa? Timbul menjadi fitnah. Mohon buat para tim kreator yang lain, janganlah mengedit video, suatu video istilah kata yang bikin orang itu jelek, nama orang itu jelek. Ingat, jikalau istilah kata video itu istilah kata beredar, maka jikalau engkau wafat nih, itu video nggak dihapus, itu mengalir amal kejelekan ente, mengalir itu sampai ke liang kubur nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh masih. Biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak ada sedih. Karena apa? Ingat, yang maha tahu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sebagai netizen cuman cukup menilai ya kan, menilai. Cuman ingat, jangan terlalu terjerumus dan jangan terlalu terprovokator oleh adanya unggahan-unggahan video yang lain-lain. Nanti itu sendiri akan menyesatkan kalian. Saya pribadi memang istilah kata saya ingin menjaga seorang marwah guru. Guru saya dihina. Gimana kalau orang tua Al-Fakir, orang tua antum dihina sama orang? Bagaimana guru antum dihina sama orang? Bagaimana tanggapan antum? Pasti marah, pasti ingin perang. Benar? Begitupun saya. Cuman jalur saya perang ini, saya milih jalur yang aman dan damai. Kenapa istilah kata saya ingin mempertanggungjawabkan tentang ucapan-ucapan netizen dan tentang ucapan istilah kata ya Marcel pesawat merah ya. Kenapa? Jikalau kamu seorang muslim, kamu istilah kata bertabayunlah. Ingat, Islam itu mengajak kita kedamaian, ya kan? Tapi kenapa udah berapa bulan nih saya kata diemin malah makin melunjak gitu kan. Nah, saya sendiri sih pribadi ingin berdiri sendirinya. Oke, netizen mungkin senang adanya perdukunan ya. Oke, saya berdiri dengan diri saya sendiri pribadi, ya kan. Bahwasanya saya insyaallah
Di video-videonya saya akan mengatakan hal yang sesungguhnya, atau nanti ketika saya live saya akan mengatakan hal sesungguhnya. Namun saya tidak bisa sekarang, karena apa? Saya tidak mau umat pecah belah dikarenakan seperti ini. Ya jadi mau diapakan lagi? Namanya istilah kata dunia sosialin, dunia tipu-tipu, ada dunia canda ya kan? Jadi mau diapakan begitu kan? Biarkan saja. Jadi saya akan terus bergerak, tapi dengan cara saya. Mungkin jikalau ada kata-kata saya yang salah ketika di video atau di media yang lain, beribu-ribu afwan. Karena apa? Istilah kata adalah hal yang tidak bisa saya ungkapi sampai saya bisa seperti itu. Viralnya aksi kontroversial Jindan dengan para persatuan dukun se-Indonesia dalam menentang aksi yang dilakukan oleh Marcel, bahkan hingga membuat laporan polisi atas tudingan pencemaran nama baik sebuah profesi, kini turut membuka rasa penasaran publik tentang siapa sosok sebenarnya dari anak muda yang bernama lengkap Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, yang juga mengenalkan dirinya sebagai seorang keturunan Habib, keturunan Cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, atau yang lebih dikenal Mbah Priok. Hal itu pun menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat hingga para ulama. Aksi Jindan yang mengaku sebagai Habib namun membela perdukunan akhirnya turut dikomentari para ulama. Bahkan beredar video pernyataan dari perwakilan Laskar Alawiyin Indonesia yang menjabarkan tentang silsilah Jindan yang nyata-nyatanya bukanlah keturunan dari silsilah Mbah Priok. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap yang sebenarnya tentang gelar Habib itu sendiri? Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsyi. Ini nyambungnya jindannya ke Habsyi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priok. Lagu-laguan ngaku jadi cicit yang Mbah Priok. Jangankan melaku cicit yang Mbah Priok, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungannya kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Semua marah. Kami Laskar Alawiyin tegur sana sini. Apalagi Habib Taufik, beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Ya kalau saya pribadi sih, habdum minallah, habdum minanas. Udah gitu aja kalau saya pribadi sih. Itu urusan saya sama Allah. Biarkan saja orang mau menghina, mau biarkan saja. Memang manusia ini tempatnya dosa. Siapalah, ibarat kata artinya kita ini sampah, istilah kata. Manusia yang berbuat salah, berbuat dosa, ingat. Nah, maka dari itu, istilah kata, saya sampaikan pada antum-antum semua, ingat, kalau kita memiliki orang tua nih, sekali lagi nih, punya guru dihina, bagaimana? Begitu kan? Kalau saya pribadi, saya mencintai guru saya. Ingat, saya mencintai seorang itu tanpa sebuah ungkapan, tanpa sebuah cakapan atau kalam, cukup di hati, cukup di hati. Dan saya pribadi ya prihatin dengan hal seperti ini. Setelah kata jadi goncang nih umat-umat Indonesia, khususnya ya mungkin para habaib, mungkin ya afwan, ana beribu afwan, ya habibi, ya habibana, ana seperti ini karena adalah boleh dijapri lah sama ana insya Allah tidak bisa menyampaikan langsung depan kamera ini karena ada hal yang bikin ana sakit hati, itu berurusan dengan Rasulullah SAW. Nah, sakit hati, saya kata Rasulullah dihina, bagaimana umat kita nih? Apakah umat kita diam saja begitu? Cukup dulu Rasulullah dihina, caci maki, dilempar batu. Cukup Rasulullah yang mengalamkan. Nah sekarang bagaimana gerak hati kita pribadi, istilah kata, gerak hati kita pribadi ketika kakek kita dihina oleh seorang, begitu. Kalau kita berbicara soal silsilah, tentu ini tidak terlepas dari keturunan dari Nabi Muhammad SAW
yang mana keturunan satu-satunya dari Nabi Muhammad SAW itu dari anak perempuannya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian memiliki anak Hasan dan Husain, dan dari Hasan dan Husain inilah lahir kemudian keturunan-keturunan yang hingga kini tercatat dan tersebar di sejumlah wilayah di dunia. Dan di Indonesia umumnya keturunan terbanyak itu dari kalangan ataupun dari keturunan dari Husain, dan kemudian keturunan-keturunan ini tersebar ataupun tergabung dalam beberapa nasab ataupun marga, yang marga-marga itu dicatat dalam ataupun oleh lembaga yakni Maktab Daimi di Rabithah Alawiyah. Nah, keturunan dari Hasan dan Husain ini khususnya dari Bani Ba'alwi ataupun dari Ba'alwi. Kemudian inilah yang kemudian disebut Alawiyin. Secara singkat seperti itu. Ini sebenarnya yang harus dijelaskan ya, karena Habib itu mengalami pergeseran makna secara peyoratif. Habib itu bukan merupakan sebutan sebenarnya ya, bukan sebutan yang bisa diakui oleh orang yang mendapat gelar tersebut. Jadi saat ada orang yang mengaku, justru kita patut mempertanyakan apakah dia benar Habib atau bukan. Orang yang mengaku-ngaku dan orang yang membangga-banggakan itu jelas bukan merupakan karakter seorang Habib, karena karakter Habib itu adalah orang yang berilmu, orang yang tawadu, orang yang penuh dengan sopan santun. Saat karakteristik itu sudah tidak ada, tentu kita tidak bisa menyebut orang itu Habib, apalagi orang itu mengaku-ngaku. Nah, sepanjang saya sebagai peneliti ya melihat bahwa Habib ini adalah sebutan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki akhlak, memiliki ketawaduan, memiliki kesopan santunan, dan berpegang pada thariqah Alawiyin yang tentu menjauhi praktek-praktek syirikan dan lain-lain. Nah, saat ada orang yang ataupun orang yang tidak berkesesuaian dengan ini, tentu secara otomatis dia bukan Habib. Secara tegas kita bisa mengatakan bahwa dia bukan Habib, dan hanya sebatas orang yang mengaku-ngaku Habib. Karena karakter utamanya adalah orang yang punya akhlak, punya kesopan santunan, dan berpegang teguh pada akidah yang menjauhi kesyirikan. Habib, saat ada dia menyebut Habib itu udah aneh, menjadi sebuah keanehan begitu ya. Saya Habib gitu, itu hal yang amat sangat aneh, dan bisa dibilang itu dia bukan Habib sebenarnya kalau dia menyebut dirinya sendiri sebagai Habib. Nah, itu satu. Nah, kalau soal kartu ataupun di silsilah bahwa dia adalah seorang sayyid, biasanya itu dikeluarkan oleh Maktab Daimi dalam bentuk buku, dan itu bisa dicek dan dimintai keterangannya. Dan kalau dia memalsukan, ada orang-orang yang memalsukan, itu bisa konsekuensinya adalah hukum gitu. Dan saat ada orang mengaku-ngaku dia adalah sayyid tapi dia tidak memiliki buku itu, nah ini bisa juga menjadi bahan pertanyaan gitu, kenapa dia tidak ada buku yang mencatat nasabnya sebagai seorang sayyid gitu. Tapi kalau konteksnya Habib, jelas Habib bukan berdasarkan buku, bukan berdasarkan bukan sekedar berdasarkan silsilah, tapi yang paling utama adalah dia punya akhlak, dia punya budi pekerti, dia punya kesopan santunan, ketawaduan. Saat orang tidak memiliki itu udah pasti bukan. Berbarengan dengan hal itu pula, baru-baru ini beredar video yang mana dalam rekaman tersebut Haji Ridwan yang dimana selaku guru dari Jindan turut mengungkapkan permintaan maafnya atas kekisruhan yang telah dilakukan oleh muridnya itu, terlebih kepada para habib dan ulama-ulama. Lantas, di balik hilangnya Jindan, seperti apakah lanjutan laporan Persatuan Dukun Indonesia kepada Marcel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah.
Kepada saudaraku semua, saya Bang Haji Ridwan, Ketua dan pendiri Yayasan Mestan dan Zikir Ridwan dan pendiri LSM FPAGI, Forum Pemburu Amir Indonesia, dan juga tim pemburu hantu. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib, apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya dimanapun berada yang galil adab, yang tidak sopan kepada para habaib, para ulama, para kiai, mohon dimaafkan. Saya atas nama pribadi sebagai ketua umum, karena guru-guru saya, para habaib dan para ulama, para kiai, NU dan lain-lain. Alhamdulillah hari ini kita memberi panggilan polisi tanggal 23 Agustus 2022 terkait dengan laporan kita minggu lalu terhadap akun Pesulap Merah, akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Alhamdulillah proses BAP hari ini lancar dan masih berlanjut. Habis ini Pak Agus juga masih dipanggil lagi sekali lagi karena mencocokkan berkas-berkas yang ada. Karena ada beberapa akunnya yang bernama Marcel itu tidak terdeteksi, mungkin hilang atau di banned atau gimana, atau sengaja dihilangkan, kita nggak tahu. Polisi juga sedang mendalami, ya mungkin nanti ada gelar perkara, ya sesuai dengan rule-nya aja. Administrasi hukum pidana kan, jadi hukum acaranya kita ikuti aja. Kalau Jindan itu sekarang ini kan karena beliau udah ditegur sama Padepokan Haji Muhammad Ridwan ya, BHR Bang Haji Ridwan, dan ditegur juga oleh para habaib, jadi Jindan nggak bisa keluar sekarang. Sementara ini Jindan nggak boleh keluar, dan kemungkinan nanti laporannya juga kita konseling kalau memang bisa dari perwakilan organisasi organisasi dukun ya, dukunan PPKI ya, dan bukan PPKI. Jadi kalau memang bisa dari mereka nanti kita buat laporan. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau kita turunkan Habib Jindan langsung. Kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi, makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya, orang semua bisa melaporkan ya Sud ya. Mau laporin, nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Udah lama. Yang sebelum si Mas Udin, saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Ancaman, ya kalau ancaman mas selama ini paling gitu doang. Ya. Kalau nggak percaya santet, ini nanti gue kirimin paku, gue kirimin muntah beling gitu doang paling. Ya saya selalu jawab ya udah ditunggu ya gitu. Tapi kalau untuk kayak Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi to Me.